Peserta sal, berdiri. Lapor. Kegiatan sekolah Alkitab liburan, sekolah minggu GKI Harapan Indah, hari pertama siap dilaksanakan. Laporan selesai. Laporan diterima, kembali ke tempat. Siap. Adik-adik, selamat datang di SAL, Sekolah Alkitab Liburan. Mari kita nyanyikan lagu tema kita, Laskar Cinta Yesus. Berdiri tegak, berikat pinggang kebenaran, berbaju jirakan keadilan, berkasutkan kerelaan, dengan perisai iman, ketopong keselamatan, pedang rohku firman Allah, ku kuat dalam doa. Haleluya. Laskar Kristus yang baik, hidup bagi Yesus. Ku dipilih, ku dipakainya, bersorak haleluya. Laskar Kristus yang baik, jadi saksinya. Ku siap menjadi laskar cinta Yesus. Ku siap menjadi laskar cinta Yesus. Ya, adik-adik silakan duduk. Mari kita berdoa. Semuanya lipat tangan, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang sungguh mengasihi kami bersyukur bila Tuhan menyertai di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur juga ya Bapa untuk anugerah kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan sehingga kami boleh datang ke gereja ini untuk mengikuti SAL yang dimulai hari ini sampai esok hari. Kiranya Tuhan memberkati kami dan memberikan kami sukacita ketika kami memulai acara kami ini. Dari awal sampai nanti berakhirnya, kami bersukacita dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau serahkan acara SAL kami ini ke dalam kuasa Tuhan. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Kayaknya kurang semangat ini Bu Asrid. Selamat pagi adik-adik. Nah gitu dong. Nah Kak Juni, sukacita ya kita boleh berkumpul pada pagi hari ini. Betul gak nih Kak Juni? Lihat deh satu-satu tuh. Udah banyak anak sekolah minggu hadir di tempat ini. Gimana Kak Juni? Ya betul, sukacita ya Bu Asrid. Banyak adik-adik dari kelas 3. Mana ya coba berdiri yang kelas 3. Tunjuk tangan kelas 3. Wah, ada 500 orang. Wah iya benar 500 orang. Ya silahkan duduk. Kemudian kelas 4.
Ya, kelas 4. Ya, silahkan duduk. Kelas 5? Kelas 5? Wah, banyak juga. Banyak juga. Kelas 6? Wow, kelas 6. Wah, ini kakak-kakak yang kelas 6 ini ya, banyak ya. Tapi Kak Juni, ternyata selain kelas 3 sampai kelas 6 ada juga anak sekolah minggu kelas 2. Oh, Mana di sini iya. yang kelas 2? Iya, katanya nih ada yang kelas 2 yang ikut. Ayo, mana? Coba bangkit Coba berdiri yang kelas 2. Tadi katanya kelas 2. Wah, hebat anak kelas 2. Hebat. Yeay. Semangat ternyata ya. Benar gak Kak Juni? Benar sekali. Kita bisa berkumpul untuk mengikuti SAL pada pagi hari ini. Semuanya sudah siap ya? Sudah? Ya, Kak Juni. Tunggu dulu Bu Asrid. Oh ya, apa tuh Kak Juni? Lupa ya, kan kita punya yel-yel nih. Oh iya, yel, betul. Ya, adik-adik, kita punya yel-yel ya. Nanti kalau Bu Asrid atau Kak Juni memanggil kalian, ya, kalian itu menjawab dengan tegas. Memanggil apa Kak Juni? Nih, Kak Juni kasih contoh ya. Coba dibantu Bu Asrid. Panggilnya apa nih? Panggilnya pasukan Kristus. Dijawab? Siap, gerak, yes. Oke, kalau gitu Ibu kasih contoh ya. Kak Juni panggil Bu Astrid. Boleh. Oh. Pasukan Kristus. Siap, gerak, yes. Ulangi deh Kak Bu Astrid, ulangi deh. Ulangi ya. Pasukan Kristus. Nah, sekarang coba kita tes buat adik-adik ya. Oke, yang sebelah kanan Ibu ya. Pasukan Kristus. Lebih enak berdiri kali ya. Jadi pada saat dipanggil pasukan Kristus, kalian berdiri langsung, siap, gerak, yes, gitu ya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Pasukan Kristus. Ya, Kak Juni. Kayaknya kurang deh. Sekali lagi nih. Duduk lagi. Sekali lagi Oke, nih. sekali lagi. Pasukan Kristus. Good. Ya, Kak Juni. yang sebelah sini. Pasukan Kristus. Wah, lebih semangat. Lebih semangat nih. Tapi kelas 4 dan kelas 6 tetap semangat ya. Nah, kita baru bertemu, kita sapa ya, saling sapa. Iya. Kita nyanyikan satu lagu. Apa tuh Kak Juni? Lagunya It's Good to See You Here With Me. Adik-adik, semuanya perhatian. Pasukan Kristus. Berdiri karena kita mau bernyanyi ya. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Nah, sekarang adik-adik saling berhadapan dengan teman sebelahnya dan katakan, It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I.
Kak Juni, Ya, Bu Astrid. kasih Allah itu sungguh luar biasa, betul gak? Betul, Bu Astrid. Kita bisa berkumpul saat ini dalam keadaan sehat. Meskipun adik-adik pasti sedang liburan ya, betul gak? Ya. Tapi kalian semua semangat untuk mengikuti SAL hari pertama dan hari kedua ya. Gimana Kak Juni? Betul. Jadi adik-adik ingat selalu ya bahwa kasih Allah itu tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Betul. Dan berkatnya selalu Baru. Setiap pagi berkatnya selalu baru. Betul ya Kak Juni? Nah, kita ajak lagi adik-adik untuk bernyanyi supaya lebih semangat lagi. Kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Pasukan Kristus. Yuk kita nyanyikan kasih Allah tak berkesudahan. Semuanya berdiri, tidak ada yang Masih duduk. berdiri. Berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah. Kita ulangi lagi ya. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Nyanyi bagi Dia ya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Selamanya. Bagi Aduh, Capek Kak semangat Juni. ya. Semangat ya. Wah, betul Capek. bukan capek tapi semangat ya. Tapi semangat lagi nanti ya, karena kita ada lagi lagu pujian kita berikutnya. Betul, tapi Kak Juni semuanya sudah pada duduk nih ya. Gimana kalau kasih sebentar untuk gerakan-gerakan yang melemaskan tubuh? Gerakan gimana? Coba contohin, Bu Astrid. Coba ya kalian mungkin capek ya, tapi sebenarnya sebagai prajurit Kristus tidak boleh capek. Ikutin pada saat kalian sedang duduk sekarang, kalian gerakkan tangan kalian begini. Dan kaki kalian. Ya, hitung Kak Juni sampai 5 selesai lalu panggil. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Pasukan Kristus. Nah, kita sebagai pasukan Kristus tentunya harus kuat. Ya, pasukan Kristus itu berbeda dengan yang lain. Betul ya Kak Juni? Betul sekali. Karena kita punya Allah yang Luar kuat. biasa. Ya, Sangat paling kuat, paling hebat, paling besar. Ya, kalau kita perhatikan adik-adik ini sudah siap untuk menyanyikan lagu Saya Laskar Kristus.
Dan akulah pahlawan Kristus ya. Iya, Kalau gitu, kita panggil mereka untuk berdiri. pasukan Kristus. Kita menyanyikan lagu Saya Laskar Kristus dengan Aku Pahlawan Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya Laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Akulah pahlawan Kristus. Ku tetap maju, maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tembak, dar 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 dengan imanku. Kita ulangi dari awal. Laskar. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya Laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Akulah pahlawan Kristus. Ku tetap maju, maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tembak, dar 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 dengan imanku. Ku tembak. Ku tembak, dar 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 dengan imanku. Ku tembak, dar 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 dengan imanku. Iya. Kita memang berbeda ya Kak Juni ya. Berbeda dong, Bu Betul nggak Asri. adik-adik? Sebagai prajurit Kristus, kita berbeda dengan prajurit-prajurit lainnya. Kita harus kuat. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu memberikan kita kekuatan dan Tuhan selalu menyertai kita. Betul gak Kak Juni? Betul, karena seperti yang tadi Kak Juni bilang, karena kita punya Tuhan yang Paling kuat, paling hebat, paling besar. Kita ada ajak lagunya kembali tuh. bernyanyi. Ya betul. Adik-adik, Kita akan bernyanyi lagu apa Bu Asrid? kuat, hebat, besar. Pasukan Kristus. Cakep. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus. Kuat. Kuat
kita sekali memang ya Bu kuat, Astrid ya. hebat, besar, betul. Tuhan itu tidak ada tandingannya. Siapa yang bisa melawan Tuhan kita? Oh, nggak ada, pastinya Tidak nggak ada. Betul, karena kita adalah prajurit Kristus, ya. Tadi anak-anak, adik-adik, kita di awal sudah menyanyikan lagu tema kita yaitu Laskar Cinta Yesus. Nah, kembali Ibu ajak adik-adik untuk menyanyikannya dengan gerakan. Jadi, adik-adik harus menghafalkan teksnya dan gerakannya. Ya Kak Juni? Betul, karena ini nanti akan dilombakan. Tapi bukan hanya itu aja Bu Astrid. Apa tuh Kak Juni? Ada lagi yang dilombakan. Nanti akan ada aktivitas yang akan dilombakan. Aktivitas hari pertama dan hari kedua. Nah, ya. Nah, selain itu ada lagi kriteria penilaian. Apa Banyak itu Kak nih, Juni? Bu Astrid. Coba jelaskan. 1, kehadiran kalian. Kehadiran adik-adik ya. Mengikuti sal dari hari pertama sampai hari kedua. Kemudian Yang kedua, ketertiban kalian selama mengikuti sal, baik itu hari pertama maupun hari kedua. ada lagi Kak Juni? Mungkin itu dulu. Itu dulu ya. Iya. Ibu ingatkan kembali ya. Kalian ingat lagu ini, lagu temanya Laskar Cinta Yesus, teks dan gerakannya karena nanti akan dilombakan, ya. Pasukan Kristus. Mari kita nyanyikan bersama Laskar Cinta Yesus. Berdiri tegak, berikat pinggang kebenaran, berbaju jirakan keadilan, berkasutkan kerelaan, dengan perisai iman, ketopong keselamatan, pedang rohku firman Allah, ku kuat dalam doa. Haleluya. Laskar Kristus yang baik, hidup bagi Yesus. Ku dipilih, ku dipakainya, bersorak haleluya. Laskar Kristus yang baik, jadi saksinya. Ku siap menjadi Laskar Cinta Yesus. Sekali lagi kita nyanyikan ya. Berdiri ikat pinggang berdiri tegak, berikat pinggang kebenaran, berbaju jirakan keadilan, berkasutkan kerelaan, dengan perisai iman, ketopong keselamatan, pedang rohku firman Allah, ku kuat dalam doa. Haleluya. Laskar Kristus yang baik, hidup bagi Yesus. Ku dipilih, ku dipakainya, bersorak haleluya. Laskar Kristus yang baik, jadi saksinya. Ku siap menjadi Laskar Cinta Yesus. Ku siap menjadi Laskar Cinta Yesus. Nah, adik-adik, lagu ini kalian hafalkan ya. Jika nanti kalian belum hafal,
akan dikirimkan tutorialnya via WA grup kelas di Sol ya. Selanjutnya apa nih Kak Juni? Kita akan memuji Tuhan lagi. Oh iya. Ya, tadi kan Laskar. Cinta Yesus. Iya. Kalau gitu Kalau kita sesuai sudah dengan jadi Laskar prajurit Kristus ya. kita harus berani tampil beda. Betul. Sebagai Karena- prajurit Kristus harus tampil beda. Karena kita berbeda dengan prajurit-prajurit lainnya. Ya betul. Bedanya apa sih Kak Juni? Kita kan sudah diperlengkapi senjata. Ya sesuai dengan tema sal kita ya. Iya. Tema sal kita hari ini adalah apa adik-adik? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Bagus, betul. Coba yang lebih benar apa? Kak Juni, apa tema kita? Perlengkapan senjata Perlengkapan senjata Allah. Jadi, kita sebagai prajurit Kristus punya perlengkapan senjata Allah. Ya, dan kita harus berani tampil berbeda dengan prajurit lainnya. Betul gak Kak Juni? Betul. Betul ya adik-adik ya. Jadi kita bisa, karena udah ada perlengkapan senjata, kita bisa menolak rayuan, godaan Kita tolak, betul. iblis. Betul, kita harus menolak rayuan iblis. Ya, kita nyanyikan bersama, berani tampil beda. Nanti adik-adik di bagian akhir lagunya, adik-adik membuat gaya adik-adik masing-masing. Jangan ikuti gaya dari Bu Astrid dan Kak Juni. Nanti bagian akhirnya itu kan, aku berani tampil beda. Nanti aku berani tampil beda. Boleh begini, boleh begini. Ya. Pokoknya gaya kalian masing-masing berbeda ya. Nggak boleh sama dengan temannya. Nah, dia lihat temannya bikin apa, dia bikin apa. Nggak. Jadi kita harus berbeda ya. Pasukan Kristus. Mari kita nyanyikan berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Kita ulangi. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. 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 Siap. Peserta berdiri.
Ya, kita dengan tetap bangkit berdiri, kita persiapkan untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan di pagi hari ini. Kami boleh berkumpul anak-anak-Mu di tempat ini untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Ya Tuhan, persiapkan hati dan pikiran kami. Kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan yang akan menolong kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, silakan duduk semua anak-anak sekalian. Oke, saya ambil Alkitab saya dulu ya. Enggak, ini Alkitab saya di sini nih. Tuh. Oke. Semua pasti bawa Alkitab ya. Hari ini judulnya Sekolah Alkitab Liburan. Oke, kita akan buka Alkitab kita sama-sama dari kitab Efesus. Kitab Efesus. Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-14. Udah ketemu Efesus? Kalau di Alkitab saya itu halaman 236. Kalau cetakan Alkitabnya sama, halamannya sama berarti ya. Efesus 6 ayat 10 sampai 14. Oke, sudah ketemu semua ya? Ya, kita mau baca secara bergantian. Saya baca ayat yang ke-10, anak-anak baca ayat yang ke-11, begitu seterusnya sampai ayat 14, ya. Oke, saya tunggu masih ada yang buka-buka, adik-adik kita yang kelas 3 ada yang belum dapat. Oke, saya tunggu nggak apa-apa, jangan khawatir, ya. Oke, sudah siap semua? Terima kasih, kita mau baca ya. Efesus 6 ayat 10 sampai 14. Di bawah judul perikop perlengkapan rohani. Akhirnya hendaknya kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Iya, oke, stop sampai di situ dulu ya. Demikianlah kita membaca firman Tuhan pada hari ini. Anak-anak sungguh bersyukur ya, kita boleh berkumpul bersama-sama. Kita hari ini, meskipun cuma di gereja, tapi kita menyebutnya ini healing. Ya, tahu healing kan ya? Di media sosial semuanya pergi liburan, healing gitu ya. Pergi ke pantai, ke gunung, ke danau, ke hutan. Lalu kemana lagi ya. Banyak.
Tapi kita bersyukur kalau hari ini boleh kumpul di gereja, kita juga healing hari ini. Healingnya adalah bersama-sama memuji Tuhan, membaca firman Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, saya juga punya teman, dia itu pengen healing juga. Ya, saya heran. Dia itu bawa ini, anak-anak ya. Apa ini, tahu nggak? Pelampung. Nih, 2 lagi ya. Pelampung tangan dia bawa. Saya heran ya. Padahal dari malam saya udah ngomong, kita mau pergi healing ya, tapi ke gereja. Kita mau pakai perlengkapan senjata perang. Tapi dia malah pakai bawanya pelampung kayak gini ya. Aduh. Jos, kamu ini gimana sih? Kita kan mau ke gereja. Kamu bawa pelampung. Tolong dong pakein pelampungnya. Ya ini aku pakein. Tapi kenapa kamu bawa pelampung ini sih, Jos? Iya, kan katanya mau healing. Aduh, healing sih healing, Jos. Kita ke gereja ini healingnya. Loh. Kok aku di sini? Gimana sih Pak Cahya ini? Katanya kita mau healing. Iya, betul. Kita healing ya, teman-teman semua. Tuh, healing kita di sini. Masa di gereja healing? Gimana ceritanya? Iya, Jos, kita healing. Nggak mungkin. Ini pasti ada yang salah. Entah aku yang salah atau kamu yang salah. Ya, mungkin kamu yang salah, Jos. Nggak bisa. Penonton. Aduh, Jos, kenapa sih kok penonton? Buah nangka, buah mengkudu. Hari ini harusnya healing dulu. Tetapi kenapa malah kesini dulu? Harusnya kita ke pantai dong, yuk. Bukan, Jos. Kita di sini mau sama-sama sal, bukan mau pergi ke pantai, mau pergi berenang. Loh, tapi kemarin kamu bilang kalau kita mau pergi siap-siap baju renang. Bukan, Jos, bukan siap-siap baju renang. Tapi gini saya ngomongnya kemarin, Jos, kita mau pergi ke gereja, kita mau belajar tentang perlengkapan senjata perang, bukan baju renang. Baju perang? Iya, baju perang, perlengkapan senjata Allah, ada baju perangnya, bukan baju berenang. Loh. Jadi siapa yang salah di sini? Ya kamu. Kenapa bawa pelampung kayak gini? Waduh. Emang teman-teman kita nggak pergi berenang hari ini ya? Lah, kenapa bisa gitu? Nggak ada kolam renang di sini ya? Tapi aku lihat tadi di sana ada air. Kolam ikan kecil banget, kolam ikannya nggak bisa buat berenang. Waduh, ternyata baju perang ya, bukan baju renang. Iya, Jos, jauh banget. Renang, perang, jauh banget itu, Jos, gak ada hubungannya. Waduh, berarti Jos nanti pulang dulu deh, bawa siap-siap baju berperangnya ya. Ya, jangan lupa Jos, kita harus tetap siap, kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Kayak tema kita hari ini ya, kuat di dalam Tuhan. Ya udah Jos, nanti kita ketemu lagi deh di sesi 2. Semoga kamu sudah bawa baju perangnya ya. Iya, nanti aku telepon si ojek online. Ada yang namanya, aku kenal tuh, namanya Pak Dadang ya. Siapa Pak Dadang? Ya kamu kan nggak kenal, aku kenal. Ya udah, nggak apa-apa. Buah nangka, buah kedondong. Ya sudah, aku mau pulang dulu dong.
Ya udah Jos, nanti boleh pulang dulu. Nanti kita ketemu lagi di sesi 2 ya. Pakai baju perangnya, bukan baju renang. Iya deh. Pak Cahya, kasih taunya yang jelas dong. Lah, saya juga sudah kasih tahu kamu jelas Jos. Aduh teman-teman, aku malu nih kok bawa baju renang ya. Harusnya baju perang. Ya sudah, nggak apa-apa. Oke, kamu boleh siap-siap dulu, nanti pulang atau boleh pesan ojek online supaya bawa baju perangnya ya. Oke, siap. Oke, sampai jumpa Jos. Iya teman-teman, sampai jumpa. Nanti kita ketemu lagi ya di sesi 2. Semoga Jos udah bawa baju perangnya ya. Iya, sampai jumpa teman-teman. Dadah. Waduh, gimana ini si Jos? Kenapa dia malah baju renang yang dibawa ya? Ya, anak-anak semua, siapa di sini yang ikut karate? Wah, cewek-cewek ikut karate ya, bela diri. Oke, boleh maju ke depan. Siapa dari kelas 6 deh, kelas 6 aja yang ikut karate siapa? Boleh maju ke depan. Oke, boleh maju ke depan. Siapa yang ikut karate? Iya, ini dulu maju ke depan. Iya, sini aja. Tolong, ini kok nggak bisa jalan ya? Kecepatan. Oke, kamu ikut karate, pasang kuda-kudamu dulu. Gimana pasang kuda-kuda? Kuda-kuda apa artinya? Kamu ikut karate katanya? Iya dulu sih. Dulu. Kuda-kuda itu. Dulu kan aku nakal karate. Terus sekarang nggak ikut lagi? Iya. Oh, ikut Karena lagi. aku ikut bola. Oh, ikut bola. Oke. Kamu udah lupa kuda-kuda karate kayak apa? Udah lupa? Iya, itu mah ada 2000 berapa, makanya aku udah lupa. Oh ya udah balik dulu. Lupa dia kuda-kudanya. Oke, kamu pernah? Ya, boleh maju. Pernah ikut karate? Iya, di sekolah pernah. Iya, pasang kuda-kuda, ingat kuda-kuda karate? Ya, kayaknya. Iya, coba. Ada pesan. Oh iya, sini. Kamu juga boleh. Sini kamu juga sini. Karate itu gini. Iya. Iya, sini. Kena saya. Iya, sini. Berjajar. Pasang kuda dulu. Iya, ayo siap-siap kuda dulu. Ayo kamu juga. Kan. Itu kayak pemain balet kamu. Oke, coba pasang kuda-kuda kamu juga. Dua-dua. Ya, boleh. Hadap ke sana dong. Kena nanti. Iya. Coba siap-siap ya. Kalau kuat teman kita ini. Tolong meleset. Nah, teman-teman, anak-anak semua, kalau kuda-kuda teman kita ini kuat, kita senggol dia, nggak akan jatuh. Ayo coba, kuda-kudamu kuat nggak? Coba, kamu senggol dia. Coba. Loh. Coba, kalau gini. Oke, berarti kuda-kudanya nggak kuat ya. Coba kamu kuda-kudanya kuat nggak? Coba senggol dia. Enggak, kamu kuda-kuda, kamu senggol. Nah, senggol, kuat nggak? Wah, iya. Coba senggol, kuat nggak dia? Oh, nggak. Oke, terima kasih. Boleh duduk.
Tepuk tangan buat teman kita. Ya, teman kita yang baju kuning, dia ikut karate tapi udah lama ya. Makanya waktu pasang kuda-kuda sedikit goyang gitu ya. Nah, sedangkan teman kita yang baju hitam tadi ikut karate di sekolahnya. Mungkin masih inget ya. Makanya waktu pasang kuda-kuda dia disenggol nggak goyang ya. Tadi kita. Nah, kenapa saya mau karate ini? Untuk memperlihatkan kepada kita ini juga harus senantiasa bersiap kuda-kuda. Kita siap karena di sekeliling kita banyak musuh yang akan menyerang kita. Bukan teman kita, bukan guru kita, atau bukan orang tua kita, ya. Ya, gak kelihatan. Iblis gak kelihatan kan ya? Siapa yang pernah lihat iblis? Setan. Pernah kalian? Lihat di mana itu? Lihat di mana? Ada yang pernah lihat katanya tadi? Lihat di mana? Di rumah. Ada lagi lihat di mana? Oke. Ya, secara keseluruhan ada memang yang bisa lihat, tapi ada juga yang nggak bisa lihat, ya. Mayoritas kita bisa lihat di musim. Anak-anak kita mau senantiasa siap-siap adalah tempat peperangan rohani. Ya, di Efesus pasal yang ke-6 dan melawan penguasa di udara, melawan kita yang tidak kelihatan. Nah, oleh sebab mau siap-siap untuk hadapi tipu musuh iblis dan juga melawan musuh-musuh kita yang tidak lihat. Oke, thank you. Nah, anak-anak, kita mau siap sedia setiap waktu. Ada 3 yang kita lakukan. Nah, ini pendahuluan dulu ya. Nanti setelah itu kita akan membahas perlengkapan senjata Allah. Nah, yang pertama, kita mau tetap tinggal dengan penuh ketaatan di dalam Tuhan. Kita mau terus tinggal di dalam Tuhan, taat terhadap firman Tuhan. Nah, teman-teman, anak-anak semua, siapa di sini yang kalau disuruh bikin PR males? Oke. Terima kasih, silakan turunkan tangan. Terima kasih buat kejujurannya ya, anak-anak semua. Nah, kita itu kadang suka males. Kenapa ya males? Karena kita mungkin nggak betah duduk, ya. Kita nggak betah untuk membaca. Mungkin kita juga nggak betah untuk menulis, gitu ya. Kita nggak betah melakukan itu semua. Karena bikin PR harus dengan ketaatan. Ketaatan duduk, membaca, nulis, gitu ya. Mungkin ada kita yang nggak betah. Nah, kalau kita mau taat kepada Tuhan, kita juga harus berjuang untuk terus taat di dalam Tuhan. Baca Alkitab, kemudian ikut sekolah minggu, ya. Kita bersyukur kita boleh ketemu di sini, kita boleh ketemu sama teman-teman, dan kita mau terus belajar untuk taat di dalam Tuhan. Apapun bisa kita lakukan, misalnya memuji Tuhan, lalu membaca firman Tuhan. Kita mau terus belajar taat. Lalu yang kedua, kita mau terus mengandalkan Tuhan ya di dalam kehidupan kita. Mengandalkan Tuhan itu seperti apa sih? Mengandalkan Tuhan, kita senantiasa
mencari Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, menomorsatukan Tuhan. Nah, anak-anak, siapa di sini yang kalau melakukan semua kegiatan diawali dengan doa? Siapa? Oh, bagus, terima kasih. Good job. Oke, thank you. Nah, kadang kita lupa untuk berdoa. Betul nggak ya? Iya, kadang kita lupa untuk berdoa. Kadang kita lupa untuk mengandalkan Tuhan di dalam setiap keadaan. Ingat doa kalau mau makan doang misalnya ya. Ingat berdoa kalau mau makan. Doa makan terus tiap hari. Ya bagus sih doa makan 3 kali sehari gitu ya. Tapi lain waktu kita pun juga harus berdoa. Misalnya kita mau pergi dari rumah kita ke mall atau pergi dari tempat kita ke gereja. Di dalam perjalanan kita bisa berdoa dulu ya. Lalu apalagi? Mau kerjain PR, kita juga mau berdoa sama Tuhan. Supaya Tuhan membuat diri kita tenang, membuat kita pintar, dan kita bisa kerjain PR dengan baik. Ya, nah itu salah satu contoh kita mengandalkan Tuhan. Senantiasa berdoa untuk apapun yang kita kerjakan. Ya, lalu yang terakhir, senantiasa berjaga-jaga dalam doa. Nah, ini ada satu kalimat yang bagus nih. Saya kutip dari seseorang yang nggak tahu namanya siapa. Ketika prajurit Kristus berlutut dalam hal ini adalah berdoa, itu bukan apa itu namanya? Berarti peperangan telah selesai, tetapi justru baru dimulai. Ya. Jadi ketika kita berdoa, bukan berarti udah selesai. Oh Tuhan bersyukur, aku sudah mengalahkan musuh. Bukan berarti seperti itu. Tapi ketika kita berdoa, ini barulah persiapan awal. Supaya kita boleh tetap kuat mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Anak-anak, kita mau persiapkan diri kita dengan baik ya. Nanti kita akan bersama-sama belajar seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita akan lihat satu demi satu. Tapi terlebih dahulu kita persiapkan diri kita. Kita mau tetap teguh di dalam Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, karena musuh kita ini nggak kelihatan. Musuh kita di mana-mana. Iblis itu selalu menyerang kita. Siapa di sini yang setiap kali mau berdoa susah? Ada yang kalau mau berdoa susah ngomong, susah males gitu ya, atau mungkin oh iya, iya. Nah itulah dia. Kadang iblis pakai cara-cara itu supaya kita males berdoa, lupa Tuhan, dan juga kadang tidak mau baca Alkitab, ya. Iblis itu selalu berusaha mengganggu hidup kita, selalu berusaha menyerang iman kita. Oleh sebab itu kita mau tetap siap, tetap kuat di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, ya. Jangan lupa untuk berdoa, jangan lupa untuk mempersiapkan diri. Oke, Laskar Kristus. Oke, silakan duduk kembali. Kita harus siap ya, kita pasukan Kristus, siap, sedia setiap waktu. Apapun yang terjadi, kita mau pasang kuda-kuda, persiapkan diri, berdoa, dan juga mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Oke, kita mau sama-sama tunduk kepala, kita mau berdoa, menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, di awal sesi ini kami mau belajar untuk bersiap-siap menghadapi serangan musuh. Karena kami memiliki musuh yang tidak kelihatan, musuh yang senantiasa berusaha menyerang kami. Iblis yang berusaha untuk menjauhkan kami dari Tuhan. Tuhan, kami mau bersiap-siap, biarlah kami boleh tetap kuat
di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, kiranya kami boleh tetap berjaga-jaga, mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Para peserta berdiri. Berdiri tegak, berikat pinggang kebenaran, berbaju jirakan keadilan, berkasutkan kerelaan, dengan perisai iman, ketopong keselamatan, pedang rohku firman Allah, ku kuat dalam doa. Haleluya. Laskar Kristus yang baik, hidup bagi Yesus. Ku dipilih, ku dipakainya, bersorak haleluya. Laskar Kristus yang baik, jadi saksinya. Ku siap menjadi laskar cinta Yesus. Nah adik-adik, tadi kita sudah dengarkan sesi pertama ya Kak Juni ya. Iya. Nah, sekarang waktunya kita istirahat. Pasukan Kristus. Kita menyanyikan lagu tema kita, Laskar Cinta Yesus. Berdiri tegak, berikat pinggang kebenaran, berbaju jirakan keadilan, berkasutkan kerelaan, dengan perisai iman, ketopong keselamatan, pedang rohku firman Allah, ku kuat dalam doa. Haleluya. Laskar Kristus yang baik, hidup bagi Yesus. Ku dipilih, ku dipakainya, bersorak haleluya. Laskar Kristus yang baik, jadi saksinya. Ku siap menjadi laskar cinta Yesus. Peserta, silakan duduk. Adik-adik,
Ingat tema sal kita apa? Yang keras. Betul. Nah, di sini adalah ikon sal kita. Ya, dia berpakaian seperti prajurit Romawi zaman dahulu. Sebagai seorang prajurit ketika akan maju berperang, dia akan memakai perlengkapan yang seperti ini kira-kira. Ibu akan kasih tahu ya, dari kepalanya. Ya, prajurit ini memakai ketopong keselamatan, keras ya. Lalu dia memakai baju jirah yang keras juga, gunanya untuk bertahan. Ini adalah baju jirahnya. Baju jirah ya. Lalu ada ikat pinggang ya, ikat pinggangnya. Di baju jirah terdapat ikat pinggangnya. Apalagi Kak Juni? Nah, adik-adik perhatikan yang dipegang di sebelah kanannya ada apa? Coba prajurit. Nah, ada apa? Pedang. Kemudian di sebelah kiri yaitu perisai. Nah, di sebelah bawahnya apalagi Kak Juni? Di sebelah bawahnya mengenakan kasut. Oke. Itulah perlengkapan senjata prajurit perang zaman Romawi dulu. Ya adik-adik ya. Aku siap. Peserta berdiri. Siap. Wajah ya. Oke. Masih tetap berdiri ya. Kita mau sama-sama berdoa memasuki sesi yang kedua. Kita mau bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh kembali bersama-sama di sesi yang kedua ini. Berikan kami ketenangan, berikan kami kemampuan untuk kami boleh mengerti firman Tuhan yang akan kami sama-sama dengarkan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita mau baca sama-sama. 1 Efesus 6 ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Saya bacakan lagi. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Oke, sudah cek ya. Coba saya cek dulu ya. Oke. Nah, gitulah Jos. Oh. Nah, ginilah Jos, betul pakaiannya. Masa pakai renang tadi, ya? Halo, teman-teman sekalian. Kok suaramu berubah, Jos? Iya dong, kan prajurit. Suaranya harus besar, ya enggak? Halo, teman-teman semua. Bagaimana penampilanku kali ini?
Keren? Iya dong. Aku merasa memakai pakaian ini kegantenganku bertambah. Bertambah 100 kali lipat. Tapi tunggu Jos. Kayaknya ada yang salah deh. Apa yang salah? Dari tadi salah terus. Coba kalian perhatikan, ada yang salah enggak? Apa yang salah? Kepala sama kaki. Oh, kepala Jos. Lo. Ini kenapa aku pakai kepalanya ikatnya kayak gini? Ini mah jadi orang Sunda atuh. Lah. Iya. Kumaha damang atuh? Kumaha damang? Tunggu. Iya Jos, kenapa kamu pakai ikat kepala Sunda kayak gini Jos? Harusnya kan Romawi ya? Oh iya ya. Waduh, ada yang salah lagi. Jadi helm Jos di mana tadi ya? Lah kamu taruh di mana? Waduh. Aduh, nggak apa-apa deh. Kita hari ini cuma mau bahas baju sirah sama ikat pinggang. Tapi ikat pinggangmu juga nggak ada ini Jos. Aduh. Jadi Jos cuma pakai baju sirah ini. Iya. Ya udah nggak apa-apa. Tapi Jos percaya diri sekali loh kalau pakai pakaian ini. Kenapa percaya diri Jos? Iya. Karena Jos merasa kuat menghadapi serangan musuh. Jadi dengan baju ini, dengan perlengkapan senjata Allah, Jos siap menghadapi serangan musuh. Serangan musuh. Siapa Jos? Iblis. Iblis itu musuh kita. Dia lari seperti singa. Dia lari sana sini. Dia kejar itu ini. Iblis itu musuh kita. Betul nggak syairnya teman-teman, anak-anak? Kok saya jadi agak aneh ya Jos nyanyi itu tadi ya. Oke, ya Jos, kita hari ini mau belajar baju sirah dan juga ikat pinggang. Iya, kita mau belajar baju sirah dan ikat pinggang. Kita mau melihat apa itu baju sirah, apa itu ikat pinggang. Nah, kita mau sama-sama perhatikan ya teman-temannya. Ya, semoga selama 2 hari ini kita bisa paham, kita bisa tahu makna perlengkapan senjata Allah. Dan kita boleh siap di dalam Tuhan. Oke? Ke pasar jalan-jalan. Persiapkan diri kalian. Oke, sampai jumpa Jos. Sampai jumpa semuanya. Dadah. Oke, ya kita mau sama-sama belajar tentang baju sirah dan juga apa itu namanya? Ikat pinggang, ya. Yang pertama itu ikat pinggang dulu, lalu kemudian yang kedua adalah baju sirah. Nah, teman-teman, anak-anak semua mungkin kalian heran. Kok nggak urut ya pakaian? Harusnya kan kalau kita pakai baju kan baju dulu yang dipakai kan ya. Habis itu celana, habis itu pakai ikat pinggang, lalu pakai sepatu, udah siap. Nah, tapi kalau di dalam pembahasan kita, kenapa yang pertama adalah ikat pinggang? Lalu setelah itu baju sirah. Kayaknya kok kebalik-balik ya, Rasul Paulus tulisnya. Enggak kebalik, karena ini menyangkut tentang kesiapan. Ya, pertama kali tadi kita membaca berdiri tegak, dan juga berikat pinggangkan kebenaran. Kita akan lihat bahwa ikat pinggang yang dipakai itu menunjukkan sebuah kesiapan. Kita siap untuk berjalan, ya. Kita akan lihat sama-sama nanti ya.
Yang pertama, berikat pinggangkan kebenaran. Nah, kita semua yang di sini terutama yang cowok-cowok pasti pakai ikat pinggang. Ada yang pakai ikat pinggang enggak? Saya aja di sini pakai ya. Saya kalau nggak pakai ikat pinggang, celana saya melorot ya. Malu betul, malu saya ya. Saya aja pakai ikat pinggang. Nah, kalau misalnya saya keluar nggak pakai ikat pinggang, rasanya ada yang kurang, ya, ada yang kurang. Aduh, kok nggak nyaman ya celana saya ya. Dikit-dikit saya betulin celana gitu ya. Dikit-dikit saya takut celana saya melorot gitu. Nah, arti ikat pinggang apa sih? Ikat pinggang itu untuk menopang tubuh, lalu juga untuk menutupi bagian tubuh yang tidak tertutupi oleh baju sirah. Lalu juga apa lagi? Ikat pinggang itu untuk taruh senjata dan juga perlengkapan-perlengkapan pendukung. Senjata yang dipakai itu senjata yang kecil-kecil, ya. Kita lihat di sana ada apa itu? Pisau, belati, ya. Senjata-senjata yang kecil. Lalu kadang juga prajurit bisa bawa minuman ditaruh di ikat pinggangnya. Lalu juga kadang bisa bawa makanan, perbekalan. Kan prajurit itu teman-teman ya, anak-anak, prajurit itu kalau pergi berperang, dia tidak akan pergi berperang cuma 1 hari, 2 hari. Dia bisa pergi berperang, bisa seminggu, 1 bulan, bahkan bertahun-tahun lamanya. Dan mereka selalu pindah-pindah tempat. Nah, kalau mereka nggak siapkan air minum, nggak siapkan makanan, kelaparan, pasti mereka akan lemah. Nah, ikat pinggang itu untuk menaruh makanan, minuman yang cukup untuk hari itu. Ya, mereka siapkan itu, perbekalan itu dipersiapkan dengan baik. Inilah fungsi dari ikat pinggang. Betapa pentingnya ikat pinggang ya. Bahkan superhero kita pun yang bernama Batman, ya, itu aja pakai ikat pinggang. Warnanya apa ikat pinggangnya Batman? Hitam, terus ada yang ngomong kuning ya. Tergantung Batman-nya mau versi yang Batman mana. Kalau Batman-nya guru-guru sekolah minggu kalian, ikat pinggangnya warna kuning ya. Itu Batman tahun 60-an. Lalu kalau zaman kita ya, Batman-nya udah modern, ikat pinggangnya warna hitam ya. Tapi ikat pinggangnya Batman itu gede banget kan ya. Isinya ada senjata, ada tembaknya dia, ada tali ya. Banyak isinya. Nah, saya pernah lihat ada komik Batman-nya lupa pakai ikat pinggang. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Aduh, mau ngelawan musuh aja takut. Karena semua perlengkapan senjatanya Batman itu ada di ikat pinggangnya. Sangat penting sekali ya ikat pinggang itu. Nah, mengenakan ikat pinggang itu mengandung arti siap. Berikat pinggang kebenaran berarti siap menghadapi serangan musuh dengan kebenaran Allah berdasarkan firman Tuhan. Ikat pinggang menandakan kesiapan kita. Cowok-cowok kalau nggak pakai ikat pinggang di celananya, pasti rasanya nggak enak. Aduh, celanaku ya. Ada di sini yang pakai ikat pinggang? Oh banyak, 1, 2, 3. Oke, nah kita pakai ikat pinggang supaya kita boleh siap. Lalu juga ikat pinggang dipakai oleh orang yang fitness ya. Kalian pernah lihat orang fitness di mall? Pakai ikat pinggang kan ya? Nah, ikat pinggang itu penting supaya kalau angkat beban berat, ini tulang belakang kita nggak langsung patah atau kesleo ya, salah urap. Karena ikat pinggang itu akan menopang badan. Kalau orang angkat berat, rasanya, iya, harus pakai ikat pinggang supaya nggak kesleo atau pinggangnya sakit. Itu orang-orang kalau fitness pakai itu semua. Karena tadi saya ngomong kan ya, fungsi ikat pinggang itu untuk menopang tubuh kita, menunjukkan kesiapan kita. Ya, begitu penting ya.
Makanya Rasul Paulus mengatakan yang pertama itu ikat pinggang. Supaya kita boleh benar-benar siap. Ikat pinggang sangat berguna, berfungsi secara maksimal, dan kita boleh siap menghadapi serangan musuh. Anak-anak mungkin bertanya-tanya, kok yang dipakai itu prajurit Romawi ya, bukan prajurit yang lain? Nah, karena pada waktu itu anak-anak mereka sering kali lihat prajurit-prajurit Romawi yang berjalan-jalan. Kalau mungkin Paulus tinggalnya di Indonesia, mungkin bukan prajurit Romawi yang jadi gambaran. Tapi apa? ABRI gitu ya, tentara kita, TNI, atau mungkin pasukan-pasukan yang ada di Indonesia yang hebat-hebat. Tapi karena Paulus tinggalnya di Efesus pada waktu itu dan melihat ada prajurit-prajurit Romawi yang selalu berkeliling, berjaga-jaga, makanya Paulus memakai gambaran prajurit Romawi untuk memperlihatkan kepada mereka, anak-anak Tuhan dan jemaat yang membaca surat ini, bahwa inilah semua perlengkapan senjata Allah, seperti yang dipakai oleh prajurit Romawi. Begitu gagah, begitu kuat, dan juga begitu luar biasa. Ya, ikat pinggang kebenaran berarti kita harus siap mengenakannya berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Lalu yang kedua, baju sirah keadilan, atau dalam bahasa terjemahan lain adalah kebenaran. Jadi ini sama ya, tadi ikat pinggang kebenaran, lalu baju sirah keadilan atau kebenaran. Baju sirah itu adalah tutup pelindung dada yang untuk melindungi tubuh kita, terutama melindungi organ tubuh kita yang kalau diserang itu pasti kita atau prajurit akan mengalami kematian. Apa organ tubuh yang ada di dalam ini, tubuh kita? Jantung, usus, lalu apa lagi? Paru-paru, lambung, hati, ginjal, ya, banyak. Empedu, boleh, ya. Banyak ya anak-anak organ tubuh kita yang ada di tubuh kita. Dan ini harus dilindungi. Karena kalau ada serangan musuh, musuh itu pasti akan langsung serang jantung kita, ya. Karena kalau jantung kita diserang, itu langsung kita mati, ya. Langsung lewat nyawa kita. Lalu juga usus. Usus ini juga dilindungi oleh baju sirah. Pokoknya organ tubuh kita yang di dalam ini dilindungi secara maksimal oleh baju sirah. Baju sirah ini sangat penting. Meskipun baju sirah sangat berat, tahu nggak kalian beratnya berapa? Wah, nggak sampai 5 ton. Nggak sampai 5 ton. 10 kilo, betul. Ya sekitar 10 sampai 20 kilo beratnya ya. Kita bawa galon aja berat banget kan ya. Padahal galon itu beratnya cuma 5 kilo sampai 7 kilo. Lah ini baju sirah beratnya 10 sampai 20 kilo. Harus dipakai terus ya. Tapi meskipun berat, baju sirah ini kuat. Bahannya dari logam, dari baja, dari besi ya. Jadi kalau kena serangan musuh, gak bakal tembus. Nah baju sirah kebenaran ini atau keadilan, apa maknanya? Kita memakai baju sirah kebenaran ini, kebenaran dalam hal ini bukan berarti kebenaran karena kita melakukan perbuatan baik. Bukan karena kita melakukan hal-hal yang baik, misalnya apa? Memberi sedekah, atau memberi makan kucing liar, atau menolong teman gitu ya. Bukan melakukan kebenaran-kebenaran yang seperti itu. Tapi kebenaran di sini adalah kebenaran karena kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Anak-anak, ketika kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita ini mendapatkan kebenaran dari Allah.
Anak-anak tahu lagu cuit, 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 pam, pam, pam. Nah di lagu itu kan ngomong, kita yang dibenarkannya karena iman. Kita hidup di dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Enggak usah tepuk tangan teman-teman ya, enggak usah tepuk tangan. Suara saya jelek. Malah tepuk. Oke. Nah, lagu itu ngomong kan ya, kita dibenarkan karena iman kita kepada Tuhan. Kita memperoleh kebenaran Tuhan. Jadi kebenaran itu bukan karena melakukan keperbuatan baik, tapi karena Tuhan yang membenarkan diri kita. Anak-anak kita ini nggak layak ya, nggak layak untuk menerima kasih Tuhan. Kita nggak layak untuk menerima karya Allah di atas kayu salib itu melalui Yesus Kristus. Tapi Tuhan melayakkan kita, memampukan kita sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Status kita sudah diperbaharui. Kita mendapatkan kebenaran Allah, kita mampu menghadapi serangan iblis. Teman-teman, anak-anak sekalian, tahukah kita bahwa iblis itu selalu berusaha menjauhkan kita dari Tuhan, ya. Iblis itu adalah bapa segala dusta. Iblis itu selalu menipu, selalu berbohong, ya. Kadang kita merasa kita ini bukan anak Tuhan gitu ya. Kadang iblis suka bisik-bisik, kamu bukan anak Tuhan loh. Kamu boleh melakukan dosa, bebas. Kamu boleh melakukan kejahatan apapun. Iblis kadang suka ngomong kayak gitu. Makanya kadang kita merasa bolehlah berbuat dosa, bolehlah nakal gitu ya, bolehlah berbuat ini itu. Nah, tapi melalui kebenaran Allah, kita dimampukan untuk melawan tipu daya iblis itu. Kita dimampukan untuk melawan bisikan-bisikan jahat dari iblis itu. Kalau iblis membisikkan kita, kalian bukan anak Tuhan loh, kalian boleh melakukan dosa. Kita boleh jawab, hei iblis, enyahlah dari hadapanku. Aku ini sudah dibenarkan oleh Tuhan, aku anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, iblis, enyahlah. Kita boleh ngomong gitu. Kita boleh ngomong, aku anak Tuhan, aku sudah dibenarkan oleh Tuhan. Iblis gak berhak untuk menggangguku. Enyahlah iblis dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kita lawan iblis dengan kebenaran dari Allah. Kita menghalau serangan dari iblis karena kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak, jangan takut terhadap iblis. Karena iblis meskipun kayaknya hebat, tapi lebih luar biasa Tuhan kita. Kalian ingat kisah orang yang dirasuki setan di Gerasa? Ingat nggak? Iblisnya ada berapa banyak? Ada berapa iblisnya? Ya, 3.000 sampai 6.000. Ada yang berapa lagi? Oh ya, berapa lagi? Oh, pokoknya iblisnya banyak ya, anak-anak ya. Ada 3.000 sampai 6.000. Karena itu iblisnya ngomong namanya adalah siapa? Iblisnya namanya siapa katanya? Legion, betul ya. Legion itu adalah tentara Romawi. Satu kompi yang kira-kira tadi jumlahnya 3.000 sampai 6.000. Nah, kalian bayangin 3.000 sampai 6.000 iblis, mereka takut sama Tuhan Yesus yang cuma seorang diri. Iblis tahu bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Iblis tahu bahwa Yesus itu punya kuasa yang jauh lebih besar daripada iblis. Iblis mohon-mohon, aduh Tuhan Yesus tolong, jangan enyahkan kami, jangan suruh kami untuk masuk ke dalam neraka. Jangan enyahkan kami, tapi tolong masukkan kami ke dalam babi-babi itu, ya. Ada berapa babi di sana? Banyak, tapi berapa?
Lebih 2000 ekor babi. Akhirnya Tuhan Yesus menyuruh iblis itu masuk ke dalam 2000 ekor babi, lalu babi itu jatuh ke dalam jurang dan mati. Anak-anak, jangan takut terhadap iblis, ya. Jangan takut terhadap serangan musuh, karena Tuhan kita lebih hebat. Iya, betul. Laut. Karena waktu itu kan peristiwanya Yesus ada di tepi laut gitu ya. Dan babinya jatuh ke dalam laut. Betul. Habis itu Yesus pergi naik kapal dan menyuruh orang yang sudah sembuh itu untuk pergi mengabarkan kabar baik kepada masyarakat yang ada di sana. Anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan, jangan takut terhadap iblis. Jangan takut kalau iblis selalu menggoda kita. Karena kita punya Tuhan yang lebih hebat, lebih berkuasa daripada iblis. Anak-anak, kita mau pakai ikat pinggang kebenaran dan juga pakai baju sirah keadilan atau kebenaran, ya. Persiapkan dirimu pakai perlengkapan senjata Allah yang 2 ini. Nanti lebihnya kita akan bahas di hari yang kedua. Tadi yang pertama apa? Ikat pinggang kebenaran. Lalu yang kedua, baju sirah keadilan atau kebenaran. Pakai itu supaya kita boleh kuat menghadapi serangan dari si jahat atau menghadapi serangan dari iblis. Pasukan Kristus, siap, gerak, yes. Kita mau siapkan diri kita, mari kita berdoa. Masih bangkit berdiri ya, kita mau berdoa menutup sesi kita. Tuhan, kami sudah belajar mengenai 2 perlengkapan senjata Allah, yaitu ikat pinggang kebenaran dan juga baju sirah keadilan. Ya Tuhan, tolong kami, biarlah kami boleh mempersiapkan diri kami dan juga kuat menghadapi serangan dari si jahat atau iblis. Dan biarlah kami boleh senantiasa ingat untuk mengenakan baju sirah ini supaya hati dan pikiran kami boleh tetap terlindungi dari serangan si jahat. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Siap! Adik-adik, kita kembali menyanyikan lagu tema kita, Laskar Cinta Yesus. Berdiri tegak, berikan pinggang kebenaran.
kita sudah selesai. Nah, sekarang Ibu Astrid dan Kak Juni akan menjelaskan aktivitas yang akan diberikan pada saat nanti kalian selesai dan bubar, ya. Nanti seperti dijelaskan di awal, ada lomba gerak dan lagu sal kita. Dan yang kedua, akan dibagikan kantung yang berisi aktivitas. Aktivitasnya itu berupa apa, Kak Juni? Aktivitas hari pertama adalah membuat ketopong. Ya, jadi nanti adik-adik jangan Dengarkan. takut. Cara membuat ketopongnya ya, nanti akan ditayangkan tutorialnya bagaimana cara membuat ketopong. Dan nanti videonya ini nanti akan di-sharekan di grup sal kalian masing-masing. Jadi jangan takut ya adik-adik. Aduh, itu kan hanya lihat di situ sebentar, mana tahu. Ya, nanti akan di-share oleh guru pendamping kalian, ya, kelas masing-masing, ya. Video tutorialnya. Ya, sekarang kita saksikan video tutorial cara membuat ketopong. Halo anak-anak peserta SAL Sekolah Alkitab Liburan. Hari ini aktivitas kita untuk hari yang pertama kita akan membuat ketopong keselamatan. Seperti ini. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kalian gunakan dan kalian pakai besok ya. Jangan lupa. Adik-adik, bisa ya membuat ketopong seperti video tutorialnya ya? Bisa? Pasti bisa. Ibu ingatkan, ketopong itu dibuat setelah kalian pulang. Dibuat buru-buru karena besok kalian bawa ketopong itu untuk dipakai dan nanti akan dinilai. Jangan lupa juga lagu tema kita
juga akan dinilai besok. Jadi kalian juga harus ingat ya teks dan gerakannya. Pasukan Kristus. Kita akan akhiri sesi ke-1 ke-2 hari pertama sal kita. Kita nyanyikan kembali lagu Laskar Cinta Yesus. Berdiri tegak, berikat pinggang kebenaran, berbaju jirakan keadilan, berkasutkan kerelaan, dengan perisai iman, ketopong keselamatan, pedang rohku firman Allah, ku kuat dalam doa. Haleluya, Laskar Kristus yang baik, hidup bagi Yesus. Ku dipilih, ku dipakainya, bersorak haleluya. Laskar Kristus yang baik, jadi saksinya. Ku siap menjadi laskar cinta Yesus. Ya, siap-siap adik-adik kelas 3 untuk keluar. Kita bernyanyi kembali. Lanjut, kita bernyanyi Laskar Cinta Yesus. Yang lain bernyanyi Laskar Cinta Yesus. Menunggu gilirannya. Adik-adik kelas 3 dahulu yang boleh keluar. Berdiri tegak, berikat pinggang kebenaran, berbaju jirakan keadilan, berkasutkan kerelaan, dengan perisai iman, ketopong keselamatan, pedang rohku firman Allah, ku kuat dalam doa. Haleluya, Laskar Kristus yang baik, hidup bagi Yesus. Ku dipilih, ku dipakainya, bersorak haleluya. Laskar Kristus yang baik, jadi saksinya. Ku siap menjadi laskar cinta Yesus. Lagi kita nyanyikan Laskar Cinta Yesus sebelum giliran ya. Terus. Berdiri tegak, berikat pinggang kebenaran, Siap-siap, berbaju kelas jirakan empat. keadilan, berkasutkan kerelaan, dengan perisai iman, ketopong keselamatan, pedang rohku firman Allah, ku kuat dalam doa. Haleluya, Laskar Kristus yang baik, hidup bagi Yesus. Ku dipilih, ku dipakainya, bersorak haleluya. Laskar Kristus yang baik, jadi saksinya. Ku siap menjadi laskar cinta Yesus. Oke, bernyanyi ya. Menunggu giliran. Berdiri tegak, berikat pinggang kebenaran, berbaju jirakan keadilan, berkasutkan kerelaan, dengan perisai iman,
Jujur